Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Firdani Mutmainah dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan usulan penelitian berjudul Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi menggunakan metode Web Call 4.0 dan Important Performance Analysis atau IPA dengan studi kasus website e-Pemerintah Kota Pontianak. Sebelum adanya e-Pemerintah, proses pengajuan surat dan pengaduan dilakukan secara manual dengan datang langsung ke kantor pelayanan pemerintah. Hal ini terkadang menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan karena menimbulkan antrian yang cukup panjang, serta proses administrasi yang masih dilakukan secara manual dengan kertas terkadang menimbulkan kekeliruan saat pengisian data. Hal ini membuat pemerintah Kota Pontianak berinisiatif untuk membangun sistem informasi layanan masyarakat dengan nama e-Pemerintah. Sistem informasi ini di bawah naungan Diskominfo Kota Pontianak. Yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu munculnya suatu permasalahan di mana belum diketahui bagaimana kualitas layanan dari website e-Pemerintah ini dan bagaimana tingkat kepuasan pengguna setelah menggunakan layanan yang ada di dalam website tersebut. Karena suatu layanan itu tidak hanya diukur dari sisi pemerintah saja sebagai pembangunnya, juga harus diukur dari sudut pandang masyarakat umum sebagai pengguna sistem informasi berbasis website e-Pemerintah ini. Dari latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Layanan Sistem Informasi menggunakan metode Web Call 4.0 dan Important Performance Analysis atau APA dengan studi kasus website e-Pemerintah Kota Pontianak dengan alamat website epemerintah.pontianakkota.go.id agar dapat diketahui kualitas layanan dari website tersebut. Selanjutnya yaitu perumusan masalah yang mendasari penelitian kali ini. Yang pertama, bagaimana status persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna terhadap layanan website dari e-Pemerintah ini. Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi kualitas layanan pada website e-Pemerintah berdasarkan analisis dari Web Call 4.0. Yang ketiga, bagaimana menentukan variabel yang menjadi tolak ukur dalam perbaikan kualitas layanan website e-Pemerintah berdasarkan hasil analisis dari Important Performance Analysis. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, mengukur status persepsi dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan pada website e-Pemerintah. Yang kedua, menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas layanan website e-Pemerintah dengan implementasi Web Call 4.0. Yang ketiga, menentukan variabel yang akan digunakan yang menjadi tolak ukur dalam perbaikan website e-Pemerintah dengan implementasi Important Performance Analysis. Di dalam penelitian ini ada batasan masalah yaitu yang pertama, website layanan e-Pemerintah Kota Pontianak yaitu epemerintah.pontianakkota.go.id. Yang kedua, berupa seluruh masyarakat Kota Pontianak yang mengakses website epemerintah.pontianakkota.go.id. Yang ketiga, menggunakan metode Web Call 4.0 yang terdiri dari variabel usability quality atau kualitas penggunaan, lalu information quality atau kualitas informasi, dan service interaction quality atau kualitas layanan interaksi. Yang keempat, analisis diagram Cartesius Important Performance Analysis memiliki 4 buah kuadran, yaitu kuadran pertama Concentrate Here, kuadran kedua Keep Up the Good Work, kuadran ketiga Low Priority, dan kuadran keempat Possibly Overkill. Yang kelima, teknik pengumpulan data dilakukan dengan survei dalam bentuk kuesioner secara online yang akan disebarkan kepada masyarakat Kota Pontianak yang telah mengakses website e-Pemerintah. Manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, memudahkan pengelola dalam mengevaluasi untuk pengembangan dan perbaikan website e-Pemerintah. Dalam hal ini merupakan pihak Diskominfo Kota Pontianak. Yang kedua, menemukan variabel apa saja yang akan dijadikan tolak ukur dalam perbaikan kualitas layanan website e-Pemerintah. Yang ketiga, memberikan rekomendasi bagaimana membangun website pemerintahan dengan kualitas yang baik berdasarkan hasil analisis dan implementasi metode Web Call 4.0 dan Important Performance Analysis.
Selanjutnya, masuk ke dasar teori yang mendasari penelitian kali ini. Yang pertama, ada analisis. Analisis sendiri memiliki berbagai macam pendefinisian. Salah satunya dalam Kamus Besar Indonesia Kontemporer, karangan Peter Salim dan Yeni Salim tahun 2002, pengertian analisis dijabarkan sebagai berikut. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis, dugaan, dan sebagainya, sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian, dengan pengamatan, percobaan, dan sebagainya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional tahun 2012 menjelaskan bahwa analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Yang kedua, ada kualitas layanan. Para suraman dalam Al-Ghifari 2016 menyatakan terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas layanan, yaitu pelayanan yang diharapkan oleh konsumen atau expected service, pelayanan yang diterima oleh pengguna perceived service. Apabila pelayanan yang diterima atau dirasakan sesuai dengan pelayanan yang diharapkan oleh pengguna, maka persepsi pengguna terhadap kualitas layanan yaitu baik dan memuaskan. Selanjutnya, sistem informasi. Sistem informasi menurut Abdul Qadir dalam Nugroho 2017 merupakan kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan input menjadi keluaran atau informasi, guna mencapai sasaran-sasaran tersebut. Menurut Jagianto HM dalam Nugroho 2017, sistem informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Selanjutnya, website atau sering juga disebut web dapat diartikan sebagai suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, gambar, diam ataupun bergerak, data animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik itu yang bersifat statis maupun yang bersifat dinamis, yang dimana membentuk suatu rangkaian hubungan yang saling berkaitan, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman atau hyperlink. Ponta dan Lumenta 2016. Selanjutnya ada e-government. Bank Dunia 2002 memberikan definisi e-government refers to the use of information and communication technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency, and accountability of government. Dengan kata lain, e-government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk meningkatkan efisiensi dan cost efektif pemerintahan, memberikan berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggara pemerintahan lebih bertanggung jawab atau accountable, serta transparan kepada masyarakat. Selanjutnya, ada web call 4.0. Metode web call 4.0 yang digunakan dalam penelitian merupakan metode untuk melihat suatu kualitas sebuah website melalui persepsi atau penilaian dari pengguna akhir. Bernes dan Fitden menggunakan metode web call 4.0 untuk mengevaluasi berbagai website, baik website non-pemerintah e-commerce maupun website pemerintahan e-government, yang mengacu pada 3 dimensi kualitas, yaitu usability quality, information quality, dan service interaction quality. Terakhir, dasar teori mengenai important performance analysis. Metode important performance analysis pertama kali diperkenalkan oleh Martilla dan James 1977 dengan tujuan untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan produk atau jasa, yang dikenal pula sebagai kuadran analisis. Important performance analysis telah diterima secara umum dan dipergunakan pada berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan hasil analisa yang memudahkan usulan perbaikan kinerja. Tahapan dalam metode important performance analysis dimulai dengan menentukan tingkat kesesuaian antara tingkat important dan performance, kemudian menghitung rata-rata untuk setiap atribut yang dipersepsikan oleh pengguna, dan dilanjutkan dengan penentuan nilai setiap atribut untuk importance, performance, dan akan menjadi titik-titik foto yang ada di dalam diagram Cartesius.
Di dalam diagram tersebut akan dibagi menjadi 4 kuadran sebagai berikut, yaitu yang pertama, kuadran 1, concentrate here, kuadran 2, keep up the good work, kuadran 3, low priority, dan kuadran 4, possible overkill. Selanjutnya merupakan beberapa tinjauan pustaka yang menjadi perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan framework Hefner sebagai metodologi penelitian. Di sini ada lingkungan yang berupa people dan organisasi, di mana people merupakan masyarakat umum Kota Pontianak dan organisasinya yaitu Diskominfo Kota Pontianak. Di dalam riset SI ada proses penelitian. Yang pertama ada studi literatur, pengumpulan data, pembuatan kuesioner, pengujian kuesioner, penyebaran kuesioner, pengelolaan data dan analisis web call 4.0 dan important performance analysis, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir yaitu pembuatan laporan. Kemudian di dasar pengetahuan ada konsep analisis kualitas, manajemen pengetahuan, e-government, web call 4.0 dan important performance analysis, kuesioner, dan instrumen dasar untuk pengukuran analisis kualitas menggunakan metode web call 4.0 dan important performance analysis. Yang terakhir ada rencana penelitian yang akan dilakukan dari bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022, di mana pada minggu pertama bulan Maret yaitu akan dilakukan studi literatur, kemudian untuk minggu kedua, ketiga, dan keempat akan dilakukan pengumpulan data. Untuk minggu pertama dan kedua bulan April akan dilakukan pembuatan kuesioner, minggu ketiga dan keempat akan dilakukan pengujian kuesioner, minggu pertama, kedua, ketiga pada bulan Mei yaitu akan dilakukan penyebaran kuesioner. Minggu keempat bulan Mei, kemudian dilanjutkan minggu pertama, kedua, dan ketiga pada bulan Juni akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis web call 4.0 serta important performance analysis. Kemudian untuk minggu keempat bulan Juni dan dilanjutkan minggu pertama bulan Juli dilakukan pembuatan kesimpulan dan saran, dan yang terakhir dari bulan Maret 2022 hingga awal Agustus 2022 akan dilakukan pembuatan laporan secara bertahap. Berikut merupakan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan proposal penelitian ini. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian dengan usulan penelitian berjudul Analisis Kualitas Sistem Informasi dengan metode web call 4.0 dan important performance analysis dengan studi kasus website pemerintah Kota Pontianak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.